المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع يا الله يا ربنا اسنجنا من سار الناس بالولي كتب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن الرطاس يا ربي بالمصطفى واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا الله يا جواد جد لنا بالمراد بالولي كتب الإرشاد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى نيته أن الله ينوّر قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة والامتحان بحق سيدنا ولا نيتنا ولا كل نية صالحة وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sebelum kita mulai pembacaan kitab ini, kita doa juga semoga kita mendapat berkah daripada musannif kitabnya. Juga semoga ilmunya manfaat dan juga berkah bagi kita semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kalau kemarin kita bacanya pakai apa? Kitab apa? Hadis Arba'in Nawawi, benar gak? Tapi kan antum sekarang hadisnya kajiannya Arba'in Nawawi juga kan bentrok tuh. Jadi anak nggak ngambil. Antum siapa ngajar Arba'in Nawawi? Oh diganti. Safinatun aja. Jadi udah nggak Arba'in Nawawi lagi. Berarti boleh besok kita Arba'in Nawawi. Ya. Tadinya takutnya kalau antum Arba'in Nawawi ngaji sono sama anak ngajarnya Arba'in Nawawi juga bentrok nanti jadinya. Ya. Jadi biar antum nggak pusing-pusing banget. Tapi karena anak udah terlanjur bawa kitab ini, semoga yang penting kita yang pertama kita sambung tali silaturahim. Ya, kita kumpul-kumpul sini kan mungkin ada yang jarang ketemu sama anak, jarang ngobrol, tapi akhirnya di pertemuan kali ini kita dikumpulin bareng. Kata Rasulullah gimana hadisnya? Man ahabba ayyub satalahu fi rizqi wa ayyun sa'alahu fi asari falyasir rahim. Kalau kita pengen dipanjangin umurnya kata Rasulullah, pengen rezekinya luas. Jadi kita kalau pengen rezeki luas, panjang umur, salah satu kuncinya kata Rasulullah apa? Falyasir rahimah. Sambung tali silaturahim. Ini kita yang satu pasti di sini insyaallah umur kita dipanjangin sama Allah. Tapi panjang kalau miskin kayaknya sayang-sayang juga. Makanya udah panjang Allah juga tambahin rezekinya insyaallah bagi kita. Terus juga kita di sini kumpulnya alhamdulillah semoga Allah Subhanahu wa taala pandang kita dengan pandangan rahmat. Ya, karena kumpul kita di sini untuk ingat Allah, ingat Rasulullah dan segala macamnya. Baik, di sini kita akan baca salah satu nasihat. Ini sebenarnya kitabnya berat. Kitabnya luar biasa. Ya, dikarang oleh seorang ulama yang begitu luar biasa, namanya Syekh Ahmad Ibnu Athaillah Sakandari. Tapi kita berusaha di sini itu kita bukan mau mengkaji lebih dalam, ya. Tapi kita di sini pengen sekedar
mengharap berkah. Kenapa itu? Kenapa? Hah? Apa? Apa? Oh. Tapi nyala kan itu? Udah ya. Jadi kita di sini hanya mengharap apa? Berkah ya. Kita namanya tabaruk. Nah, kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah, katanya ijtihadu kafi ma dhamina lak wa taksiruka fi ma talaba minka dalilun ala intimasi basyurati minka. Ada yang tahu artinya? Kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari ini sebuah pecutan bagi kita, sebuah tamparan kalau kita bilangnya, tapi bukan kita ditampar, tapi artinya kita dikasih nasihat sama beliau yang membuat kita mikir, wah ternyata benar, kita ini begitu luar biasanya celaka sebagai manusia. Kata beliau, ijtihadu kafi ma dhaminalak, usahamu, kesungguh-sungguhanmu terhadap sesuatu yang telah Allah jaminkan bagimu. Jadi kita sungguh-sungguh terhadap apa-apa yang udah dijaminkan bagi kita. Allah jamin sesuatu bagi kita, cuman kita sungguh-sungguh ngejarnya gitu. Wa taksiruka fi ma talaba minka, dan kelalaianmu terhadap apa yang Allah minta kepadamu. Jadi Allah minta kita, cuman kita lalai. Tapi giliran Allah udah jamin, kita semangat. Apa kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari? Dalilun ala intimasi basyurati minka. Itu tanda mata hati kita mati, kata beliau. Maksudnya ada yang paham gak? Jadi itu begini, rezeki itu adalah hal yang dijamin sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau gak salah dulu kita udah sampai bahas hadis Arba'in Nawawi, udah lewat kayaknya, tentang 4 ketetapan yang Allah tetapkan bagi kita sebelum kita lahir. Ketika masih di janin, arwah ditiup, ada 4 ketetapan apa aja? Ada yang ingat gak? Bikat birrizki. Benar gak? Rezeki kita dijamin sama Allah. Selain rezeki juga Allah jamin apa lagi? Ayo apa? Ajal kita udah ditentuin sama Allah. Jadi ada orang yang tiba-tiba misalnya nih, na'udzubillahi min zalik, na'udzubillah summa na'udzubillah. Ada orang tiba-tiba ditampar sama mudabir, tiba-tiba dia meninggal. Ya, padahal cuma tampar pelan aja, tiba-tiba meninggal. Itu karena takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jangan mentang-mentang kayak gitu kita bilang, wah ini mah segalanya takdir Allah, gampar orang aja seenaknya. Karena itu kalau dia meninggal udah takdir. Tidak. Tapi kita juga harus mencegah. Ya. Jadi ada takdir Allah begitu. Kadang-kadang kitanya nggak mau begitu, tapi tiba-tiba kejadiannya begitu. Itu takdir Allah. Ajal, rezeki, terus apa lagi? Amal, dan juga yang terakhir apa? Ada yang ingat? Sa'id au sa'ki, beruntungnya seseorang, sengsaranya seseorang, itu udah ditentuin sama Allah Subhanahu. Jadi kita nih hidupnya sengsara apa beruntung, itu udah Allah yang tentuin. Nah, salah satunya tadi disebutkan yang dijamin sama Allah, rezeki. Rezeki Allah sudah jamin. Sering dengar omongan begitu gak? Ya, rezeki udah jamin sama Allah, jodoh udah jamin sama Allah. Sering dengar kayak gitu. Tapi kita masih berusaha buat nyari rezeki, berusaha nyari jodoh. Boleh apa enggak? Boleh. Cuman yang salah di sini kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, kamu sungguh-sungguh mencari rezeki, padahal rezeki itu udah dijamin dari Allah untuk kamu. Tapi apa? Tapi kamu itu lalai terhadap apa yang Allah minta dari kamu. Rezeki, jodoh udah dijamin sama Allah, tapi kita repot nyari. Kira-kira tampil ganteng, ya. Sisirannya sejam. Terus habis itu udah pengen dapat perempuan yang cantik, padahal udah dijamin sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi apa? Sholatnya cepet-cepet, buru-buru, padahal Allah minta sholat, gitu kan? Ya kan? Kata Allah ciri-ciri orang bertakwa apa? Dalam surat Al-Baqarah, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna. Allah nyuruh kita sholat tuh. Allah minta kita sholat, tapi yang permintaan Allah kita lalai. Lalu apa? Yang dijamin sama Allah kita bersungguh-sungguh. Maka kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, itu tanda kalau mata hati kamu buta, mati mata hati kamu, tidak punya rasa hatinya. Kalau begitu tuh, kalau misalnya kita udah tahu rezeki dijamin, jodoh dijamin, tapi kita usaha begitu luar biasa,
Urusan Allah, harusnya rezeki itu kan urusan Allah. Allah yang jamin. Kerjanya kita apa? Usaha. Mau dapat rezeki mau kagak itu urusan Allah. Tapi ini kita kadang-kadang manusia itu kurang ajar sama Allah Subhanahu wa taala. Pahami nih, manusia itu kadang-kadang kurang ajar sama Allah. Itu dijamin bagi semua makhluk rezeki Allah dijamin. Antum tahu cicak? Cicak itu merayap. Makanannya apa? Lalat. Terbang lalat itu. Cicak merayap, bisa terbang nggak cicak? Ada sayapnya? Makanan dia makhluk yang bersayap. Tapi alhamdulillah cicak kalau kita nggak jepret mah hidup tuh cicak, benar nggak? Kecuali malam-malam kita malam Jumat cari cicak gitu, mati tuh cicak. Tapi kalau itu hidup, karena kenapa? Allah yang jamin makanan bagi dia. Begitupun burung. Dijelaskan dalam Al-Quran, burung itu pagi keluar, sore udah kenyang, balik lagi dia ke sarang. Allah udah jamin. Tapi manusia yang kurang ajar sama Allah. Dia kerja susah-susah, capek-capek, sehingga tugas dia, apa yang Allah minta bagi dia lalaikan. Dia kerja dari siang sampai malam. Kalau istilah bahasa kerennya tuh pala jadi kaki, kaki jadi pala gitu. Tapi pekerjaannya itu yang udah dijamin bagi Allah. Rezeki udah dijamin bagi Allah. Dia usahanya kenceng. Tapi apa? Gara-gara dia kerjanya kenceng, dia lupa sholat, lupa ngaji, lupa apa lagi? Lupa puasa. Ini hal yang salah. Yang kata Syekh Ibnu Athaillah Sekandari, hatinya mati. Ingat sekali lagi, Allah sudah menjamin rezeki bagi makhluknya. Makanya kita gak usah khawatir. Kerja ya kerja, tapi urusan rezeki udah urusan Allah. Kita serahkan itu urusan Allah. Jangan sampai kita manusia mau ikut campur urusan Tuhan. Rezeki itu urusan Tuhan. Tugas kita ngapain? Tugas kita hanya bekerja. Tugas kita kerja. Urusan rezekinya itu urusan Allah. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tadi ana bilang manusia itu hewan. Manusia itu makhluk yang paling kurang ajar sama Allah. Coba kita coba. Ada yang di sini pernah naik pesawat? Ada yang pernah naik bis? Semuanya hampir pernah naik bis ya? Pernah naik kereta? Pernah gak antum nanya naik kereta, terus nanya sama masinis ya, bang, kalau kereta masinis ya namanya, Pak Masinis, kira-kira Pak Masinis bisa gak nih nyetir keretanya? Pernah nanya kayak gitu gak? Enggak. Karena kenapa? Kita yakin perjalanan kita serahkan kepada masinis tersebut, benar gak? Antum pernah naik angkot pasti. Pernah gak, bang, aman kagak nih saya naik angkot? Pernah nanya kayak gitu? Enggak. Kita serahkan perjalanan kita kepada supir angkot. Atau antum misalnya beri nasi uduk, nanya, Pok, ada boraknya kagak nih? Ada boraknya kagak? Pernah nanya kayak gitu? Nggak pernah. Cuman sama Allah kita kurang ajar. Kita mau makan nasi uduk, kita percayakan nasi uduknya kepada empok-empok nasi uduk. Beli udah selesai, kita makan. Penuh dengan kepercayaan. Kalau dalam Islam penuh dengan ketawakalan sama tukang nasi uduk tuh. Udah, terserah dah saya makan. Saya yakin di sini nggak ada boraknya. Kita naik pesawat, kita tawakal sama pilotnya. Saya yakin sama pilotnya, dia udah handal bawa pesawatnya. Tapi sama Allah yang kurang ajar. Dikit-dikit ya Allah, kayaknya rezekinya kurang ini. Ya Allah, ntar siang makan kayak gimana? Itu yang membuat manusia kurang ajar sama Tuhan. Sampai sini paham ya? Paham ya? Simple penjelasannya. Yang penting rezeki jodoh dan lain sebagainya itu sudah menjadi urusannya Allah Subhanahu wa taala. Jangan ikut urusan Allah. Jangan ikut campur urusan Allah. Tugas kita hanya kewajiban aja. Kewajiban kita ngapain? Bekerja. Ikhtiar biar dapat rezeki. Ya jangan mentang-mentang wah rezeki urusan Allah, kita enggak usah kerja. Nunggu aja di rumah. Nunggu mobil datang, ya. Nunggu mobil datang ternyata nagih utang mobilnya. Jadi kita juga harus bekerja. Tapi ingat, jangan sampai dalam pekerjaan kita itu lalai kepada apa yang Allah minta. Nah, berbicara tentang segala sesuatu yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jaminan Allah itu pasti. Kalau Allah udah berjamin, Allah sudah janji sama kita, maka pasti Allah kabulkan, pasti Allah tepati janjinya. Kalau misalnya di antara kita ada yang ragu kalau misalnya Allah itu tidak bisa menepatkan janjinya, kita berarti sudah musyrik.
Karena apa? Kita nggak yakin Allah itu menepati janji. Padahal Allah itu pasti dan sangat amat mampu untuk menepati janji kita. Ya. Selanjutnya beliau Imam Syekh Ibnu Athaillah Sakandari meninggalkan pesan lagi kepada kita begini. La yakun ta'khuru amidi ata'i ma'ilhah. Jangan engkau menjadikan keterlambatan pemberian dari Allah ma'ilhaf fid du'a, ya. Padahal engkau itu udah berilha dalam doa. Ya, kita udah ilha dalam doa, tapi Allah tidak kabulkan, tidak memberikan kepada kita. Mujiban liya'sika, menjadikan kamu ragu terhadap Allah. Fahuwa dhaminalak, padahal Allah sudah menjanjikan, sudah menjamin bagi kamu kalau kamu doa Allah akan kabulkan. Apa dalilnya apa? Kata Allah, ud'uni astajib lakum. Minta kepadaku, aku akan kabulkan. Ini janji Allah, udah nggak perlu repot. Kita tugasnya minta aja, ya. Fahuwa dhamina lak ijabah fima yahtaruhu lak la fima tahtaruhu li nafsik. Allah itu sudah menjaminkan bagi kita pintu ijabah, terjawabnya doa, fima yahtaruhu lak, dengan apa-apa yang Allah pilihkan bagi kita. La fima tahtaruhu li nafsik, dan tidak sesuai dengan apa yang kamu pilihkan bagi diri kamu. Ini anak artiin dulu, nanti baru anak jelasin. Wa fi waqtil ladzi yuridu, dan pengabulan doa itu di waktu yang Allah telah tentukan, yang Allah mau. La fi waqtil ladzi turidu, bukan di waktu yang kita mau. Kata Syekh Ibnu Athaillah Sakandari, kalau kita doa udah sama ilha itu kalau bahasa sama manusia itu maksa. Allah, beli jajan ke sirka. Ayo 1.000 aja deh, 1.000, maksa gitu ya. Kan kalau minta biasa, ke sirka yuk gitu, selesai. Kalau mintanya maksa gimana? Ke sirka yuk, ya elah 2.000 aja, 2.000 dah, 1.000 gitu, sampai maksa-maksa. Kira-kira manusia kalau dipaksa gitu senang apa kagak? Kagak. Tapi Allah rahmatnya besar. Allah justru malah senang kalau kita doanya sama ilha. Ya Rob sambil nangis begitu. Ampuni dosaku ya Rob. Itu Allah senang. Ya. Jadi makanya besok-besok kalau doa itu namanya ilha. Ya. Kalau bahasa ilha, bahasa Indonesia itu gampang maksa. Tapi bukan maksa. Kalau awas aja nggak dikabulin nih. Yang bukan begitu ya. Ilha itu sampai nangis begitu doanya. Nah kalau misalnya kita doanya udah nangis, udah maksa, udah ilha sama Allah Subhanahu wa taala, tapi enggak kunjung dikasih sama Allah Subhanahu wa taala, jangan menjadikan diri kita ragu. Jangan hati kita bilang gini, ya Allah, ini apa Allah agak mampu ngabulin doa kita. Kita doa, ya Allah minta mobil, tapi Allah enggak kabulin. Udah tua banget tapi kagak dikabulin. Hatinya ragu. Ini Allah enggak mampu kali ya. Nauzubillahi min dzalik. Enggak boleh kita ragu seperti itu. Karena Allah itu maha kaya, maha mengkayakan orang juga. Allah itu maha kaya, diambil hartanya kayak apapun nggak bakal berkurang kekuasaan Allah. Andai kata Allah tidak ada yang nyembah pun tidak akan berkurang kekuasaan Allah. Yang nyembah semuanya, semua makhluk nyembah Allah, tidak akan bertambah kekuasaan Allah. Jadi kalau kita udah doanya benar, nggak dikabul sama Allah, jangan ragu. Karena apa? Kata Syekh Ibnu Athaillah, karena doamu itu telah dijamin akan dikabul sama Allah Subhanahu wa taala. Cuman ada catatannya. Apa itu catatannya? Dikabulnya itu sesuai apa yang Allah inginkan, bukan kamu inginkan. Karena kita ini tidak tahu yang mana prioritas bagi diri kita. Antum tahu prioritas lebih utama. Kita ini nggak tahu yang mana lebih utama bagi diri kita. Kadang kita minta biru, Allah kasihnya merah. Kita minta biru, kadang dikasih sama Allah merah. Coba begini, antum pernah doa minta mobil pernah? Atau pernah ada yang doa minta jalan-jalan? Ya Allah, pengen rasanya besok ke McD gitu. Pernah ada yang doa kayak gitu? Tapi pernah gak, jujur, pernah gak doain orang yang paling kita cintai, misalnya orang tua kita? Ya Allah, jaga kesehatan jantung kedua orang tua saya. Pernah gak kayak gitu? Pernah juga? Alhamdulillah, luar biasa.
Jadi Allah tuh begitu. Kalau kita mintanya jalan-jalan, tapi kadang-kadang kita lupa. Lupa apa? Lupa minta kesehatan jantung kedua orang tua kita, jantung kita. Jadi jantung orang tua kita nggak didoain, jantung kita nggak didoain. Jadi Allah ganti yang tadinya kita mau duit 20 juta, akhirnya diganti duit 20 juta itu untuk kesehatan jantung kedua orang tua. Yang mana itu lebih penting? Antum misalnya, ya Allah saya pengen banget dapat duit 20 juta. Tiba-tiba Allah kasih 20 jutanya. Misalnya Allah kasih 20 juta. Tapi karena kita nggak minta diri kita sehat, habis itu sakit kita. Kita sakit, masuk rumah sakit, sakit jantung, pompa darah dan sebagainya macamnya. Akhirnya sebulan keluar duit 20 juta. Jadi yang tadinya minta 20 juta dikabul sama Allah, tapi nggak minta sehat. Akhirnya setiap bulan sakit-sakitan, per bulan keluar 20 juta. Setahun keluar berapa juta? Rugi kita. Tapi Allah Maha tahu. Kita minta, ya Allah pengen duit 20 juta. Allah lebih tahu mana yang lebih indah bagi kita, mana yang kita butuhkan. Akhirnya Allah kasih sehat. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, Allah itu ngasih kitanya, mengkabulkan doa kita di waktu yang Allah tetapkan, bukan di waktu yang kita tetapkan. Misalnya kita minta mobil, ya. Andai kata benar-benar Allah nanti akan kabulkan kita benar-benar punya mobil, itu nggak harus detik itu juga, nggak mobil langsung turun dari langit begitu. Ada proses, mungkin tahun depan, nggak tahun depan 20 tahun kemudian, nggak 20 tahun kemudian, 50 tahun kemudian. Sampai kalau misalnya tidak dikabul di dunia, maka pasti Allah menunda dan akan mengkabulkannya di akhirat. Dan yang lebih indahnya lagi, nanti dikatakan para ahli surga, orang-orang yang menduduki surga, itu mereka berdoa justru, mereka menyesal. Tapi bukan artinya menyesal ya, di surga itu tidak ada penyesalan. Cuman mereka doa, ya Allah andai kata saya tahu begini, saya gak pengen semua doa saya dikabul di dunia. Karena apa? Saya pengen semua doa saya disimpan untuk kenikmatan di surga. Kita minta mobil sama Allah. Kalau udah dikasih dunia, maka di akhirat nggak dapat mobil lagi, nggak dapat kenikmatan doa kita tuh. Tapi kalau misalnya kita doa, tapi Allah tunda, nanti dapatnya di akhirat, lebih indah daripada kita yang pengen di dunia. Yang tadi kita cuma pengen mobil, tapi di akhirat mungkin dikasih yang lebih luar biasa. Gara-gara apa? Doa kita. Nanti ahli surga pada ngomong gitu tuh. Ya Allah, andai kata saya tahu nikmatnya seperti ini, maka saya dulu pengen doa saya nggak bakal ada yang diterima sama sekali. Saya pengen semuanya di surga semua. Ya, itu yang harus kita ketahui. Jadi pelajarannya apa hari ini kita ambil satu, hal yang sudah dijamin sama Allah jangan kita ikut campur. Tugas kita berusaha, tapi jangan sampai usaha kita melalaikan perintah Allah bagi kita. Ya. Kemudian apa? Kalau berdoa ya jangan ragu. Berdoa jangan pernah ragu. Dan ingat, kadang kita minta biru, Allah kasih merah. Kita minta mobil, Allah kasih sehat. Sehat itu kelihatannya nggak mewah, Ustadz, kayaknya sehat itu nikmatnya biasa-biasa aja. Nah, gitu kita karena masih sehat. Kalau kita sakit baru tahu rasa sehat yang begitu luar biasa. Ada yang pernah mikir? Ternyata 5 jari ini luar biasa. 5 jari ini nikmat Allah yang luar biasa banget. Coba andai kata tiba-tiba na'udzubillahi min zalik, jari manis kita kepotong sama bibi, potong gitu. Lagi motong daging, tiba-tiba kepotong dari manis kita, na'udzubillahi min zalik. Tapi andai kita kepotong, baru merasakan kita makan nasi begini nih, ribet nih makan nasi. Akhirnya apa? Baru merasakan, ya Allah, nikmat jari ini begitu besar. Nikmat jari ini begitu besar. Sekarang, dulu sebelum zaman corona, keluar rumah itu nikmat apa enggak? Biasa aja. Tapi begitu ada corona, larangan keluar rumah, PPKM. Lockdown. Tidak boleh ada yang keluar rumah. Orang keluar rumah udah kayak keluar dari penjara, benar enggak? Benar. Padahal dulu biasa aja. Artinya nikmatnya begitu besar, cuman karena kita menyepelekan nikmat, berasalnya nggak ada. Tapi ketika Allah cabut nikmat keluar rumah, baru kita tertegur, baru kita ketegur bahwasanya ternyata keluar rumah saja sudah nikmat.
Ya. Jadi cara mengetahui nikmat Allah itu gampang. Gimana? Buang nikmat Allah yang ada, baru kita berasa. Coba kita pikir. Hidung kita nih madep bawah. Ada yang pernah bersyukur nggak? Jujur ya, seumur hidup ana ini jujur. Walaupun ana tahu ilmunya, tapi nggak pernah ana bener-bener menghadap Allah doa. Ya Allah, bersyukur hidung madep bawah. Coba madep atas. Kalau hujan repot nutupinnya. Bener nggak? Itu nikmat Allah yang nggak kita pikirin. Karena apa? Karena kita belum merasakan. Rasanya udah nikmat ya, udah jadi aja asal jadi sama Allah. Coba andai kata Allah mungkin nanti nauzubillahi min zalik ada kelainan ketika lahir. Hidungnya madep atas. Udah tuh. Kalau ada air hujan masuk ribet. Berarti kalau hujan dia begitu aja, ya. Nah, berarti begitu caranya ya. Jadi nikmat-nikmat Allah harus kita tahu betapa nikmatnya besar bagi kita. Cuman kadang-kadang kita nggak sadar. Kenapa kita nggak sadar? Karena kita merasakan nikmat itu. Ya. Nikmat apa lagi misalnya? Kita ada yang pernah mikirin, ya Allah indah banget langit warnanya putih, kadang biru, kadang agak oranye. Coba Allah nyiptain langit warnanya merah. Sakit gak mata kita gitu? Merah warnanya begitu. Setiap hari ngeliat langit, aduh, rusak mata kita. Rusak. Tapi Allah jadiin langit warnanya masya Allah indah. Daun Allah ciptakan warnanya. Daun Allah ciptakan itu lembek. Benar gak? Lembek, benar gak? Coba Allah ciptakan daun itu seperti lancip-lancip seperti pisau. Kalau jatuh cuk nancep gitu. Oh, makanya bersyukur sekali. Allah ciptakan hal yang begitu luar biasa bagi kita. Dengan kalau bahasa manusianya ini nggak mungkin. Ribet ya. Harus semuanya penuh dengan perhitungan. Antum percaya gak Allah itu nyiptain manusia nggak sembarang jadi? Tapi bagi Allah mudah, tapi bagi manusia ini hal yang ribet. Antum tahu kenapa kita harus makan dengan tangan kanan dan tidak dengan tangan kiri? Tahu kenapa? Karena tangan kanan ini ada enzim yang mana ada kuman-kuman yang mana kuman ini menjadi zat penghancur. Jadi ketika antum makan, itu makanan antum lebih mudah dihancurkan. Karena apa? Di tangan kita ada zat itu. Kalau nggak percaya lihat resepnya. Dan kenapa kita kalau cebok itu harus pakai tangan kiri? Ada yang tahu kenapa? Karena di tangan kiri setelah dilakukan penelitian ada antiseptik. Ini benar, ada zat antiseptik di kiri. Jadi coba antum nih ya, antum itu kalau misalnya BAB itu pasti ceboknya pakai tangan kiri. Terus kalau buang air kecil, ceboknya pakai tangan kiri. Itu megangnya udah jorok-jorok banget nih, benar gak? Megang kotoran, megang urin, megang belakang, megang depan. Tapi borokan gak gini kira-kira? Harusnya secara logika ini jadi sampah. Benar gak? Antum coba aja kertas antum gesek-gesek ke situ. Gesek-gesek ke depan. Kotor gak kertasnya? Kotor, tapi tangan kita masih selalu bersih. Tuh, dipegang enak. Padahal aslinya udah megang apaan aja nih. Karena apa? Di sini ada zat antiseptik. Allahnya luar biasa. Antum coba lagi nanti. Ini ana belum dapat penelitian. Cuman ana udah meneliti secara sendiri. Tahu meneliti sendiri. Coba. Nasi matbah itu panas banget, benar gak? Coba nanti habis ngambil nasi matbah, tangan antum satu jari masukin ke nasinya. Kan kepanasan tuh. Kepanasan langsung antum isep. Langsung diisep di lidah, itu panasnya langsung hilang. Benar gak? Antum kalau lagi makan yang panas-panas biasanya tuh tangannya kan gitu panasan, tapi langsung masukin ke mulut, bener gak? Ternyata ini nggak tahu ya, belum ada penelitian, cuman secara ana amati gitu. Ternyata air liur kita itu dapat memadamkan rasa sakit, rasa panas dan lain sebagainya macamnya. Coba antum refleks aja, ketika antum berdarah, pasti mungkin ya, ini refleks ya. Biasanya dulu kalau ana begitu, nggak tahu kalau antum. Kalau berdarah tiba-tiba langsung gini ludah. Gitu, benar gak? Kepanasan, ludah langsung. Ini misalnya melepuh nih, kena panci gitu, melepuh, langsung biasanya ludah langsung digituin. Itu refleks manusia. Ya belum ada penelitian ya, cuman anda meneliti begitu. Ternyata nasi yang panas itu, kalau udah masuk mulut dia agar redam. Luar biasa Allah Subhanahu
wa ta'ala. Makanya tapi apa? Tapi kita ini sebagai manusia tetap bermaksiat kepada Allah. Dan luar biasanya dengan rahmat Allah, dengan kuasa Allah, Allah tidak mengazab kita. Benar gak? Seharusnya udah pantas kita ini dibuang sama Allah, ditendang sama Allah. Soalnya keluar dari dunia yang saya udah buat gitu. Tapi alhamdulillah Allah rahmatnya begitu besar bagi kita, kasih sayang begitu besar sehingga kita masih diterima di dunia ini ya. Walaupun kita udah maksiat yang luar biasa. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Ilmunya diperluas oleh Allah Subhanahu wa taala, berkah bagi kita semua. Mari kita tutup dengan membaca doa apa? Khatmul majlis. Alhamdulil ghafuri lil 'abdi zil ghururi wal fardi fil umuri wa hamaqatil humuri wa salatullah dawama wa salam ajami ya rabbana tarafna bi annana arafna wa innana ashrafna wa ala ladha ashrafna fatub alaina تغسل كل حوبا واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين آمين ربي يسمع فضلا وجودا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه إداد تحسيس صحبه والحمد لله في البدء والتناهي والحمد لله في البدء والتناهي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Semoga dengan wasilah kita ngaji kumpul bareng, ingat Allah, ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah ngampunin semua dosa-dosa kita. Amin.
In uridu ilal islahi mastata'tum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah, matiin.